Terkait masalah pertanggungjawaban, tadi dari A sampai Z sudah diterangkan oleh ahli terkait masalah itu. Ini tidak terlepas dari adanya suatu doktrin tentang konsep kemampuan bertanggung jawab yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Nah, menurut Van Hammel, kemampuan untuk bertanggung jawab adalah suatu kondisi kemampuan dan kenormalan psikis. Ya, menurut Van Hammel. Menurut ahli bagaimana? Ya, izin menjawab penuntut umum. Jadi memang ini adalah konsekuensi dari perdebatan di antara kalangan ahli hukum pidana di masa lalu ketika ajaran kesalahan psikologis dan ajaran kesalahan normatif deskriptif ini saling bertentang satu sama lain. Bukan bertentang, maksudnya saling memiliki pendirian atau standing masing-masing. Dan kalau saya ingat petua guru-guru saya, karena saya juga termasuk junior di bidang hukum pidana ini, sebenarnya bicara tentang hukum pidana itu bicara tentang psikis. Makanya tidak bisa dikaitkan dengan ukuran-ukuran yang bersifat normatif. Mohon maaf penuntut umum, kalau hanya dilihat dari kesalahan normal for trading, kesalahan yuridis, sudah barang tentu lembaga pemasyarakatan akan penuh penuntut umum. Oleh karena itu ketika tadi Van Hammel mengatakan bahwa itu merupakan keadaan normal psikis, maka mungkin sudah waktunya hukum pidana Indonesia mengembalikan keseimbangan antara perbuatan dan pelaku tindak pidana. Keseimbangan antara perbuatan dengan sikap batinnya tersebut. Demikian. Baik. Ini tidak terlepas dari ada 3 permasalahan yang menurut Van Hammel tadi. Itu satu, memahami arah tujuan faktual dari tindakan itu sendiri. Nah, menurut ahli bagaimana? Menurut ahli, ini apa yang disampaikan tadi, ini tidak terlepas dari adanya psikis. Dalam hal pertanggungjawaban pidana itu. Satu, ada 3 hal yang perlu ahli ketahui menurut Van Hammel, itu adalah memahami arah tujuan faktual dari tindakan itu sendiri. Yang nomor 2 adalah kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang. Tadi ahli sudah berkali-kali menyampaikan bahwa secara sosial dilarang. Nah, dikaitkan dengan doktrin-doktrin tersebut, itu bagaimana menurut ahli? Ya, jadi tadi yang seperti saya sampaikan, saya di awal juga tadi menjelaskan tentang pertanggungjawaban ya, turkening farbarheti tadi. Itu memang keadaan 3 tadi, untuk dia mengerti makna dan akibat dari perbuatan, mampu menginsafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban umum masyarakat, dan mampu menentukan kehendak berbuat. Ini harus bersifat kumulatif dan tidak alternatif menurut umum. Oh, jadi itu sifat yang terjadi menjadi kumulatif. Apakah sifat-sifat tersebut diejawantahkan menjadi misalnya berdoa dulu, habis itu dia melakukan perbuatan yang secara sosial dilarang oleh masyarakat? Iya. Apakah itu termasuk suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan? Iya, tentu saya tidak mengetahui secara persis fakta yang mungkin ditanyakan dalam pertanyaan penuntut umum. Tapi ketika seorang berdoa, mungkin saja dia sedang menimbang-nimbang dalam hatinya, apakah dia mau melakukan itu atau tidak, apakah dia bisa dipidana kalau dilakukan itu. Dan kalau dikaitkan tadi dengan penjelasan saya sebelumnya, ketika dia menerima perintah, sesungguhnya dia berada dalam keadaan konflik penuntut umum. Berarti secara faktual dia sadari. Iya, tapi belum tentu dia memiliki kehendak untuk menentukan. Betul, itu saya akan mengalihkan. Yang ketiga adalah adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Dia bebas, dia tidak dalam keadaan tekanan, dia tidak dalam keadaan yang merasa bahwa itu adalah suatu hal yang suatu keharusan, harusnya seperti itu. Menurut ahli bagaimana? Ya, jadi yang ditanyakan penuntut umum ini adalah paham indeterminism, betul ya? Betul. Yang dianut dalam aliran klasik. Betul. Dimana ya istilahnya kalau orang itu dia bisa menentukan kehendak bebas gitu ya, untuk berbuat atau berbuat sesuatu. Betul. Tapi dalam perkembangannya penuntut umum, kita juga berangkat ke dalam aliran hukum pidana modern. Siap. Yang menganut paham determinism. Determinism ini berarti tingkah laku individu adalah interaksi dengan lingkungan sekitarnya
yang menimbulkan hubungan sebab akibat dari apa yang dia putuskan tadi. Jadi kehendak bebas ini tidak lagi menjadi suatu hal yang absolut dalam hukum pidana modern. Dan yang tadi penutup tanyakan itu berada dalam aliran klasik. Dan kalau kita nanti akan masuk ke dalam KUHP ya, meskipun itu masih nanti ya? Ius constituendum, tapi nilai-nilai hukumnya boleh digali karena ada izin penuntut umum, ada pasal 5 dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Terima kasih, Mas. Ini satu. Bicara masalah perintah jabatan, ini hal tersebut tidak lepas dari adanya doktrin militer. Melihat perintah jabatan tidak lepas dari doktrin militer. Nah, menurut ahli bagaimana? Iya, jadi tadi kan saya pada saat menjelaskan beberapa tafsir putusan Mahkamah Agung terkait, itu memang menjelaskan ada hubungan secara de facto dan de jure dan pengendalian efektif seperti yang terjadi di kemiliteran. Betul. Tapi uniknya, penuntut umum, saya nggak bawa putusannya, mungkin saya sempat tulis di Kompas mengenai hal ini, tapi begini, penuntut umum. Dalam salah satu bagian pertimbangan dari putusan Enrico Guterres kalau saya nggak salah, nanti saya dicek ya. Meskipun ini nggak ada kaitan langsung dengan pasal 51, tapi Mahkamah Agung mencoba menafsirkan siapa yang dimaksud dengan pejabat atau penguasa yang berwenang. Itu Mahkamah Agung mengatakan seperti halnya juga dalam kepolisian. Nanti bisa saya fotokopikan untuk penuntut umum. Seperti halnya dalam hal kepolisian. Kepolisian, karena satu. Dari awal secara historis tadi disampaikan bahwa kepolisian itu adalah mengandalkan militer. Nah, seperti itu. Jadi maka ini tidak terlepas dari adanya perintah jabatan itu, tidak lepas dari adanya doktrin militer. Betul. Nah, tadi kalau ahli mengatakan bahwa hal tersebut coba di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 103 kalau nggak salah ini. Kalau saya salah mohon ditegur majelis. Jadi pasal 103 KUHP itu ada beberapa yang tentang kewajiban prajurit bawahan melaksanakan perintah atasan. Nah, ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Satu, bahwa prajurit bawahan berkewajiban melaksanakan perintah atasan dalam hal perintah tersebut merupakan perintah dinas. Perintah dinas. Ini jelas termaktub di dalam pasal 103 ayat 1 KUHPM, pidana militer. Nah, oleh karena itu, kenapa saya kaitkan dengan doktrin tadi, bahwa selama ini di Indonesia adalah bahwa perintah jabatan itu adalah doktrinnya doktrin militer. Ini kalau ini pendapat saya. Kalau tadi mengatakan, saya rasa ahli pasti akan sependapat. Nah, namun ada ketentuan-ketentuan di dalam pasal itu. Ya. Ada ketentuan-ketentuan terkait masalah itu, yaitu satu, disampaikan oleh atasan yang berwenang. Tadi ahli sudah menyebutkan. Kedua, dalam lingkup kewenangannya yang berisi perintah dinas. Perintah dinas atau berhubungan dengan kepentingan dinas. Ini ada 3. Ya. Tidak bertentangan dengan hukum. Ini yang paling pokok. Tidak bertentangan dengan hukum. Perintah jabatan itu tidak bertentangan dengan hukum. Nah, ada lagi ayat B-nya, prajurit bawahan yang melakukan atau tidak mentaati, walaupun itu perintah atasan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, tidak diterapkan pasal 03. Ada lagi peraturannya. Begitu juga di dalam huruf C, majelis hakim dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan bawahan karena melaksanakan perintah atasan harus memperhatikan tersebut. Makanya kami kaitkan dengan doktrin tadi supaya nanti kita memahami bahwa perintah dinas itu apa. Nah itu. Ada 3 juga, yaitu situasi dan kondisi psikologis prajurit bawahan pada saat menerima perintah tersebut. Tadi sudah disebutkan oleh ahli. Kedua, intelektualitas dari prajurit bawahan pada saat menerima perintah tersebut. Ketiga, perbedaan jenjang kepangkatan tersebut. Maka menurut ahli tadi bahwa perintah jenjang itu bisa masuk. Apakah ini masih dilakukan di dalam salah satu tadi menyangkut masalah
perintah jabatan itu salah satunya adalah di kepolisian. Nah, mohon bisa mendapatkan pencerahan ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih penuntut umum. Luar biasa sekali pertanyaan Anda. Tapi begini, yang disampaikan oleh penuntut umum tadi adalah dalam lingkup militer yang bersifat tentu bersifat lex specialis ya dari KUHP. Dan pasal 51 KUHP sebagai ketentuan umum ini sebenarnya untuk sipil. Gitu. Nah makanya kalau kita kaitkan juga, ada juga ketentuan di pasal 413 kan tentang kejahatan jabatan. Manakala seorang komandan angkatan bersenjata yang menolak atau mengabaikan menggunakan kekuatan di bawah perintahnya yang diminta penguasa sipil, ada ancaman pidana untuk itu. Nah, jadi memang ini konteksnya adalah kalau ada keraguan-raguan akan hapusnya elemen melawan hukum tadi, yang seperti saya sampaikan dalam konteks perintah jabatan atau absolute level, maka kita harus melihat dari sisi kesalahan psikologisnya. Apakah dia memiliki guilty mind untuk melakukan tersebut? Sekalipun memang dia tahu bahwa itu perbuatan yang salah, yang dilarang, yang melawan hukum, bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Tetapi ketika dia berada dalam konflik seperti itu, maka ukuran-ukuran kesalahan normatif sangat sulit itu dipakai. Tadi penuntut umum juga menyampaikan bagaimana keadaan psikologisnya kan. Saya kutip kembali. Jadi itu sangat matters untuk menentukan bagaimana apakah seseorang itu bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Demikian betul. Terima kasih, ahli. Oleh karena itu, saya masih harus mendapatkan pencerahan lagi menyangkut hal tersebut. Maka berkaitan dengan hal tersebut, melihat adanya, kalau saya melihatnya dari perintah jabatan itu adalah menyangkut masalah doktrin militer, walaupun pasal 51 KUHP jelas itu untuk sipil. Namun ini yang nggak bisa kita lepaskan, karena apapun yang ada, ini adalah untuk mengkrip seolah-olah bahwa suatu perintah jabatan itu menjadi suatu perintah kedinasan, walaupun tadi saya sampaikan kepada ahli bahwa itu secara tiga tadi ada yang dilarang oleh secara sosial masyarakat, dilarang untuk dilakukan hal-hal seperti itu. Nah ini menjadi suatu hal yang harus kita jelaskan pada masyarakat bahwa ini apakah hal-hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, menurut ahli bagaimana ini? Ya, mungkin tadi saya terima kasih penuntut umum. Makanya tadi saya sudah jelaskan, memang pembentuk undang-undang tidak menentukan perbuatan apa yang tadi item-item yang penuntut umum sampaikan tadi, tidak membatasi tersebut. Maka dari itu untuk membereskan segala perdebatan yang ada, dalam rumusan KUHP baru ini memang dijelaskan perbuatan itu dilarang. Yang dilakukan dalam perintah jabatan itu memang sesungguhnya dilarang. Dan yang hapus itu adalah melawan hukum. Kalau ada keraguan-raguan, maka perlu dilihat dari sisi subjektif on-reh elemennya. Nah tapi memang saya bisa memahami bahwa ketika membaca apakah ada hubungan secara de facto de jure pengadilan efektif, kadang-kadang penuntut umum dari literatur yang saya miliki, seorang bawahan itu berada dalam situasi yang sulit untuk mengabaikan atau menolak atau menghindari adanya perintah tadi. Karena jargon-jargon seperti siap laksanakan itu sangat mungkin menjadi suatu hal yang menentukan tadi faktor lingkungan dia, sehingga membawa dia pada sikap determinisme tadi, bahwa kehendak dia nggak ditentukan sendiri tapi bergantung pada faktor lingkungan yang merupakan satu mata rantai akibat dari apa yang dia putuskan. Demikian. Mungkin dilanjutkan yang lain. Selanjutnya ahli. Mendengar seperti kita mendengar di masa-masa kuliah, saya tertarik tadi saudara mengatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan di jati pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana, kesimpulan saya. Tetapi ada juga meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana. Nah, jadi kita hubungkan dengan teori daripada penhamil tadi yang disebutkan saudara JBO, yang mengatakan di mana pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 macam kemampuan untuk 1. Menentukan arti dan akibat perbuatan itu sendiri. 2. Menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat. Dan ketiga, menentukan kemampuan terhadap perbuatan.
pertanyaan saya, ahli, jika dihubungkan pertanggungjawaban pidana dengan orang yang diperintah. Jadi di sini saya minta ahli coba memberikan ilustrasi kasus atau ilustrasi enggak kasus. Seseorang yang harus dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena melaksanakan perintah. Jadi kalau yang tadi yang ahli sebutkan itu sebaliknya. Saya meminta kepada ahli coba buat dulu ilustrasi supaya kita agak terang benderang ini ilustrasi kasus seseorang yang diminta pertanggungjawaban pidana karena melaksanakan perintah. Tadi saya sudah sampaikan menurut doktrin dari Hazewinkel Suringga, tidak semua perintah jabatan itu memang membenarkan perbuatan yang dilakukan. Semua tergantung cara, keadaan, sarana, prasarana yang digunakan untuk memberikan perintah dan juga melaksanakan perintah tersebut. Mungkin contoh klasik karena tadi saya bilang tidak banyak referensi buku yang mengulas tuntas tentang Amtelijk Bevel ini. Contoh perintahnya adalah klasik ini. Ya, supaya saya tidak salah, saya langsung ambil aja dari bukunya langsung kan. Itu Hazewinkel Suringga mengatakan, dan beberapa contoh lainnya itu mengatakan, waktu itu ada keadaan darurat. Jam malam diberlakukan. Seorang wali kota, karena tadi saya mengatakan bahwa perintah jabatan ini perkembangannya adalah public rhetoric for holding. Ya, tidak harus hubungan militer juga ya, dalam perkembangannya ada terjadi seperti itu. Dia memerintahkan setiap orang yang keluar jam malam lewat dari jam 8 malam, tembak semuanya. Ini pernah ada kejadian seperti itu. Nah, perintah seperti ini secara asas proporsionalitas diukur secara normatif pun itu nggak bisa dibenarkan. Mungkin dia saja mau beli susu untuk anaknya atau beli makanan, nggak ada alasan, pokoknya keluar tembak langsung gitu. Nah, hal seperti ini diuji secara proporsionalitas dan subsidiaritas. Dan apakah dalam kondisi tersebut ada keadaan tertekan, terpaksa dari si pemerintah sehingga dia tidak punya pilihan lain selain melakukan itu. Harusnya ketika dia menerima perintah dari wali kota, setiap orang yang keluar lebih dari jam 8 malam tembak di tempat. Dia harus berpikir juga, apa betul ya saya harus lakukan ini. Makanya dalam konteks Amtelijk Bevel itu berbeda dengan pasal 5, meskipun sama tapi agak sedikit berbeda daya kritisnya. Ketika seorang melaksanakan tentang undang-undang menurut pasal 50, wettelijk voorschrift, orang itu nggak boleh bertanya lagi. Meskipun undang-undangnya dirasa tidak adil, dia harus lakukan gitu. Nggak boleh bertanya. Tapi memang dalam Amtelijk Bevel, seseorang itu harus berpikir kritis. Dia setidaknya bertanya dalam hati. Kalau saya lakukan ini gimana ya? Kalau saya nggak lakukan ini resikonya apa ya? Kalau saya abaikan ini apa yang akan terjadi pada hidup saya? Dia berada dalam situasi terpaksa untuk melaksanakan perintah tersebut. Makanya saya bilang tidak cukup untuk menilai hal-hal tadi yang ditanyakan oleh yang mulia penuntut umum, yang terhormat penuntut umum maksud saya, dari sisi ukuran normatif deskriptif saja, tidak cukup. Oke, saya lanjutkan sambungan daripada ilustrasi tadi. Berarti tolong dulu saudara ahli menjelaskan kepada kita ini di mana sih perbedaan perintah positif, perintah yang benar dengan perintah yang tidak benar, negatif itu. Mungkin izin penuntut umum, apakah boleh ditampilkan tadi? Jadi yang slide tadi. Jadi kalau kita lihat di ayat 1 boleh, page 1 atasnya. Jadi bicara tentang ini istilah sah dan nggak sah ini bahkan di KUHP BPHN nggak ada ya, yang penuntut umum. Ini salah satu mohon izin yang mulia konsekuensi dari tidak ada terjemahan resmi dari KUHP yang beredar saat ini. Ada KUHP Susilo, Mulyatno, Andi Hamzah, Lamintang, BPHN, dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang orang melihat ini perintah jabatan sah atau nggak sah ya, tapi konteksnya adalah perintah jabatan ini sebenarnya. Dari orang yang punya wewenang dan orang yang nggak punya wewenang. Jadi perbedaan di ayat 1 dan ayat 2 ini adalah yang pertama ini memang dia punya otoritas untuk itu. Yang kedua, dia nggak punya otoritas, tetapi ketika si penerima perintah ini menerima perintah, dia dengan itikat baik, dengan dohwe de tro, menganggap ya udah ini masih dalam lingkup pekerjaannya deh. Misalkan menangkap orang, menahan orang, itu masih dalam lingkup pekerjaan dari seorang reserse misalnya. Dia tetap lakukan, itu ayat 2 penuntut umum. Demikian. Masih ada lagi? Satu lagi majelis. Silakan.
Oke. Ini langsung aja ke contoh kasus ya, ke contoh kasus saja. Okay. Aku kasih ilustrasi kasus terkait perintah kedinasan. Apa ini perintah kedinasan atau perintah bukan kedinasan? Contohnya saya kasih contoh, nggak masuk ke kasusnya ini ya. Contohnya kita bikin ilustrasi si A melaksanakan pekerjaan di luar kedinasan. Tapi si A ini adalah contohnya orang mungkin polisi. Ada perintah kepada si A ini untuk memukul orang, bukan membunuh seperti dalam kasus ini. Patut diketahui si A perintah itu tidak benar, artinya negatif. Pertanyaan saya, apakah ini masuk dalam perintah jabatan? Yang memerintahkan tadi pasti atasannya. Perintah jabatan yang menjalankan perintah tersebut melakukan karena dalam diri si A tersebut memikirkan bahwa bosnya ini adalah pejabat, padahal perintah itu negatif, begitu. Tolong terangkan. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, penuntut umum yang terhormat, memang pembentuk undang-undang tidak menentukan perbuatan yang dilarang apa yang masuk dalam konteks pelaksanaan perintah jabatan tadi. Itu pertama poinnya. Yang kedua, saya pikir penjelasan mengenai tafsiran bukan tafsiran, kaidah hukum tepatnya, kaidah hukum dari Mahkamah Agung mengenai ada hubungan secara de facto dan de jure dalam pengendalian yang efektif, baik dia itu sedang berdinas atau tidak berdinas, itu dalam hal-hal yang bersifat dunia kemiliter atau kepolisian itu biasanya akan selalu attach, akan selalu melekat. Misalnya ADCAM ya, ADC ya, ajudan dan sebagainya atau apapun juga, saya nggak ngerti dia ajudan atau profesi yang lain, tapi kurang lebih itu menunjukkan adanya suatu hubungan baik secara de facto atau de jure. De jure itu pada saat kedinasan, de facto itu dalam keadaan sehari-hari. Kurang lebih demikian penuntut umum. Terima kasih. Satu lagi ya. Oke, silakan satu lagi. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, sedikit terkait pencerahan ya. Bagaimana pandangan, pendapat ahli ketika seseorang tersebut sudah melanggar ketentuan internal Perkap dalam konteks ini, kemudian juga melanggar ketentuan undang-undang. Apakah orang tersebut seharusnya mendapatkan sanksi pidana yang jauh lebih berat dibandingkan orang yang sebenarnya hanya melanggar satu ketentuan saja? Bagaimana pandangan ahli? Tolong pencerahannya. Terima kasih ahli. Baik, izin. Jadi begini, memang harus dibedakan antara forum yang mengadili permasalahan etik dan forum yang mengadili masalah pertanggungjawaban pidana. Itu adalah dua forum yang saling berbeda satu sama lain. Namun memang sangat disayangkan, unfortunately, KUHP yang kita gunakan saat ini belum memiliki tujuan dan pedoman pemidanan atau objective and guidelines sentencing. Orang sering sekali menyebutnya dengan standard of sentencing. Yang ditanyakan oleh penuntut umum yang terhormat tadi, hal-hal yang mendasari itu bisa saja itu masuk dalam item-item hakim ketika memeriksa dan mengadili dan memutus suatu perkara. Makanya saya sudah sering kali menyampaikan, ketika hakim menganalisa satu perkara, memeriksa, melihat unsur-unsur bestandelen atau elementen yang terkandung dalam satu pasal, itu dia hanya terpaku secara normatif. Tetapi ketika diberikan tujuan dan pedoman pemidanaan, maka ketika hakim mengadili, dia nggak hanya berpaku pada asas legalitas, ya ada tindak pidana secara verbal, dia nggak hanya terpaku pada asas kesalahan atau asas kulpabilitas, tapi dia juga terikat pada tujuan dan pedoman pemidanaan. Tujuan dan pedoman pemidanaan ini selain bisa memberatkan juga bisa meringankan tentunya, gitu. Ya, demikian. Oke, cukup ya? Sebentar Yang Mulia, ada lagi. Saya pernah baca Yang Mulia, ahli. Saya pernah baca dalam bukunya Lamintang. Ada pendapat Pompei halaman 116-117. Jika perintah itu yang jika bersifat public rechtelijk, tapi jangan bersifat burger rechtelijk. Ini yang membedakan antara
Perintah bersifat publik dan perintah bersifat bergerak. Oke. Bisa ahli terangkan itu? Ya. Jadi gini, yang dimaksud dengan public rehtelijk for holding itu adalah hubungan hukum publik. Meskipun dalam perkembangannya dulu kan itu kan tadi awalnya kemiliteran ya dalam peradaban kerajaan Romawi itu berkembang. Jadi memang bukan hanya atasan bawahan yang bersifat kedinasan, tapi juga bisa jadi perintah dari sipil yang tadi seperti contoh dalam pasal 413. Jadi konteks hubungan publik itu adalah memang di luar hubungan privat. Ya, artinya tidak seperti saya dengan warga negara yang lain, tapi memang harus ada otoritas. Makanya disebut dengan tadi berwenang atau tidak berwenang itu ada berbicara mengenai otoritas gitu. Jadi yang dimaksud ahli dengan perintah publik itu apa? Ini kan tidak ada surat perintah, ini tidak ada surat kedinasan untuk itu. Yang dimaksud ahli perintah itu apa? Jadi itu bukan bicara tentang tertulis atau tidak tertulis, karena perintah itu memang lahir dari hubungan. Bukan soal bagaimana saya perintahkan kamu dengan tertulis untuk melakukan sesuatu, enggak. Dengan lisan pun itu bisa menjadi suatu perintah atau instruksi untuk melaksanakan sesuatu. Dan dalam secara de facto tadi, nggak usah secara de jure ya, misalkan ada bentuk surat atau nota dinas dan sebagainya, secara de facto nggak mungkin bawahan itu sulit mempertanyakan, untuk apa ini? Nggak siap laksanakan. Nah hal seperti itu yang seringkali ditemukan dalam keadaan nyata yang mungkin bisa terlihat di kemiliteran atau di kepolisian. Jadi hubungannya, bukan soal bagaimana caranya memberikan itu. Nah, silakan saudara penuntut umum ditanggapi di surat tuntutan maupun terima. Sedikit lagi yang mulia ini Pak, yang mulia. Tadi yang ahli menerangkan Willis teori ya. Yang ahli terangkan Willis teori ya, kehendak. Ya. Bagaimana dengan Purstelling teori? Bayangkan. Ya. Jadi kan ya memang ini kan ada perbedaan pandangan terkait hal tersebut. Tapi memang karena ini juga dilihat oleh publik ya, kita mungkin hindari penggunaan bahasa-bahasa yang membuat publik tidak mengerti. Tetapi gini, kalau berbicara tentang membayangkan dan tadi bisa dia mempunyai kehendak atau tidak, itu sekali lagi perlu diuji dengan alat bantu ahli yang lain. Tentu saya tidak bisa menerangkan dari sisi psikologis penuntut umum. Terima kasih. Oke, cukup ya? Cukup. Baik.